cepat mukul ibu gitu? Ada apa? Karena apa? Kadang karena ekonomi juga, Mas. Saya suruh dia bekerja, malah dia marah. Terus gara-gara anak juga. Punya anak dari suami kedua Iya, berapa? punya 2, Mas. 2. Iya. Terus akhirnya saya nggak tahan. Saya minta pisah. Dia setuju? Dia nggak mau. Oh, nggak mau, dia nggak. Tapi saya Mhm, pulang. mhm. Pulang saya bawa anak saya. Oke. Anak perempuan saya yang pertama dari dia Mhm. tinggal di rumah keluarga dia. Karena mereka nggak ada keturunan. Iya, Jadi yang satu, yang lelaki saya bawa. dibawa. Tapi nggak lama saya di kampung saya. Allah berkehendak lain. Anak lelaki saya meninggal, Mas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut berduka ya, Iya. turut prihatin. Memang dari awalnya waktu mau pulang itu, mau pergi dari rumah bapaknya, dia memang udah sakit. Iya. Bapaknya tahu itu kabar anaknya meninggal? Enggak Saya tahu. nggak kabarin. Enggak dikabarin. Iya. Untuk apa saya kabarin? Tuh anak saya juga gak hidup lagi. Cerainya sudah cerai resmi atau ibu memang meninggalkan saja? Saya meninggalkan. Artinya belum ada keputusan Iya, pengadilan. karena saya nggak tahan dipukul-pukulnya mulu. Kalau dari logika kita, namanya kita dipukuli, kita dizalimi, ya tentu sudah selayaknya kita menghindar. Tetapi kita sangat seringkali melupakan bahwa ada proses yang bisa kita lakukan kalau kita sudah masuk dalam kekerasan. Iya. Kekerasan dalam rumah tangga. Kita bisa lapor pada polisi kalau kaitannya sudah dipukuli. Nah, kalau dalam hukum meninggalkan suami itu memang tidak boleh harusnya ketika kondisinya normal. Tapi kalau kondisinya dalam rangka menyelamatkan diri agar suami itu lebih bijak dan lebih baik, tidak dalam konteks yang lain, itu ada pendapat ulama yang membolehkan dalam rangka ditarbiyah untuk pendidikan. Tapi kalau suami tetap tidak baik, maka seorang istri boleh untuk meminta fasakh namanya, minta cerai. Nah, ini yang seringkali tidak difahamkan. Minta cerainya kepada siapa? Ya tentu kepada suami terlebih dahulu. Kalau suami nggak mau, ada mekanisme yang diatur oleh undang-undang melalui pengadilan agama. Jadi udah lama saya di kampung, saya dengar dia menikah. Kan ada temen tuh ya, yang sering komunikasi gitu ya, mengatakan dia sudah menikah. Ya jadi saya minta cerai sama dia. Jadi saya itu dicerai melalui HP gitu. Itu gimana Pak Ustadz? Sah? Sah. Jadi kalau soal dicerai melalui HP atau melalui langsung, selama ada kata-kata saya ceraikan kamu dan terpahami bahasanya, itu sah. Oke. Walaupun tanpa harus lewat pengadilan, Pak Ustadz? Kalau dalam hukum Islam, walaupun tanpa ada surat pengadilan, tetap sah cerai. Itu sah. Karena cerai itu sebagaimana akad nikah, itu kan basisnya, dasarnya adalah kata-kata. Yang membedakan seseorang menjadi sah hubungan suami istri dengan binatang karena berzina seseorang itu kan hanya kata-kata qabiltu, saya terima nikahnya. Tidak yang lain. Hanya negara mencatat melalui surat nikah itu agar tidak main-main. Sebagaimana juga dalam Islam membatalkan pernikahan bagi seorang suami yang disebut dengan tolak, itu cukup dengan kata-kata kamu saya ceraikan saat ini karena kamu tidak becus misalnya. Atau ada kalimat lembut tapi bermakna Itu sebuah makna perceraian, seperti kamu seperti ibuku. Nah, kalau kamu seperti ibuku kan berarti haram untuk saya. Saya hidupi, saya kumpuli, saya tiduri misalnya. Itu sudah masuk dalam kategori kata-kata atau kalimat untuk bercerai. Tidak boleh. Nah, apa yang Ibu tadi sampaikan, meskipun
cuman dengan telepon, sudah kamu saya cerai, sudah secara hukum boleh alias sah. Iya. Itu nggak apa-apa ibu kemudian menikah lagi, meskipun memang pada akhirnya harus diurus melalui Kementerian Agama, karena perceraian itu kan dulu disahkan melalui pernikahan yang sah di KUA, misalnya begitu. Oke, Ibu kemudian saya dengar katanya menikah lagi yang ketiga kali, Iya. betul ya? Iya, Mas. Ada masalah lagi dengan suami? Masalah lagi. Apa? Suami saya juga yang ini kasar. Masih sama perlakuan? Masih sama. Masih sama. Ibu kan sudah berkali-kali, tidak hanya dengan suami yang kedua, tapi suami ketiga juga sudah melakukan KDRT sama Ibu. Ibu tidak pernah terpikirkah untuk mencoba melaporkan Sudah, Mas. perilaku mereka? Sudah. Sudah. Tapi malah saya dibuat malu. Dibuat malu maksudnya? Saya dikejar, saya di jalan dipukulin, malah saya dipukulin. Tetangga menonton doang. Malas berurusan sama suami saya. Yang ketiga ini? Iya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Lagi-lagi nih Pak Ustadz, Ibu Yati mendapatkan perlakuan zolim dari suami yang ketiga, Pak Ustadz. Ini saya menjadi bertanya, betapa beratnya ujiannya Bu Yati. Semoga setiap ujian itu diikhlaskan oleh Bu Yati sehingga menjadi kebaikan. Amin. Tapi ketika Ibu memilih suami kedua, suami ketiga, itu memang tidak ada pertimbangan untuk melihat siapa sih calon suaminya itu. Karena saya berpikir gini Pak Ustadz, saya nggak mau janda itu lama-lama nggak bagus dinilai orang gitu ya. Saya mengelakkan dari itu. Emang sih saya lihat dari awalnya dia baik, ya. Tapi setelah berumah tangga kasar gitu loh. Itu duda atau bujangan? Bujangan. Iya. Dua-duanya bujangan. Kedua dan ketiga itu bujangan. Bujangan, Mas. Ya mungkin anak saya juga nggak betah di rumah karena ngelihat saya selalu disiksa gitu. Anak saya selalu ngajak saya pulang ke kampung neneknya karena dia nggak tega ngeliat saya disiksa bapaknya gitu. Ma, jangan nangis. Mama sakit ya dipukul sama papa. Ayo Ma, kita pergi dari sini. Yogi gak mau Mama dipukul sama papa terus. Ayo kita pergi. Kita lapor polisi ya sayang. Ya sayang. Kantor polisi buat ngelaporin semua ini. Mau kemana kalian? Ampun mas, aku sudah nggak kuat. Berani kamu pergi dari rumah? Kamu mau lapor polisi? Biarkan kami pergi mas. Masuk! Masuk! Aku sudah nggak kuat sama kamu. Terus. Aku pukuli kamu supaya kamu sadar. Cepat masuk! Ini lagi anak kecil. Udah cepat masuk! Ibu, tapi sama yang ketiga masih? Masih. Oke, mungkin coba. Suami sama yang ketiga itu Bu ya? Masih. Ya, karena Jadi- saya nggak tega mau pisah. Nggak tega ngeliat anak ya. Saya juga udah gagal berapa kali. Jadi saya berusaha untuk bertahan. Karena Oke. saya mikirin anak saya, cukup anak saya yang lain nggak ada bapaknya, jangan sampai yang ini. Berarti ada tambah satu lagi nih Pak Ustadz, dia pengen hati suaminya dilembutkan. Iya, Pak iya. Ustadz. Jadi saya sangat prihatin sekali, sekaligus ikut berdoa kepada Ibu Yati, dan saya mendoakan kepada suaminya Ibu Yati semoga ittaqillah, semoga bertakwa kepada Allah, takutlah kepada Allah, jangan lagi menzolimi istri Anda, karena kezoliman terhadap istri Anda tidak hanya sangat memberatkan hisab Anda di akhirat kelak, tapi juga akan merepotkan Anda dalam mencari rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa untuk Ibu Yati,
Saya mohon keikhlasannya Ibu untuk rajin sholat tahajud ya. Amin. Jadi Insya Allah. daripada dipukul itu kerasa sakitnya, lebih baik kita bangun jam 3 atau setengah 4 masih ada waktu sholat tahajud. Berdoa kepada Allah di sana. Doakan apa saja yang menjadi keluhan hati Ibu. Setelah sholat tahajud, baca suratul Fatihah. Untuk siapa saja yang menurut Ibu ini perlu didoakan. Suami, ya Allah, saya mohon kepadamu, ya Allah, jadikan hati suamiku semakin lembut kepadaku. Setelah sholat tahajud, berdoa yang sungguh-sungguh, tutup dengan Fatihah. Tutup dengan Fatihah. Lalu kemudian, kalau sudah waktunya pagi, ya, kalau pas tidak bekerja, tambahi sholat duha. Sholat tahajud, tambahi sholat duha. Ditutup dengan sholat hajat. Sholat duha 2 rakaat atau 4 rakaat bagus, tambah sholat hajat 2 rakaat. Nah, di hajat itu Ibu berdoa lagi kepada Allah. Jadi malam hari Mas Farid kita bermunajat kepada Allah, siang hari kita bermunajat kepada Allah. Insya Allah Ibu, apa yang Ibu harapkan, suami menjadi lebih baik, anak kembali kepada Ibu, akan dikabuli Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau Ibu masak, masih masak di rumah atau beli? Masak Pak Ustadz. Baca sholawat yang banyak. Jadi mau bersihin beras, bikinin teh, bacain sholawat. Kalau suami lagi marah entah alasan tertentu atau tidak ada alasan lagi marah, Ibu bacain ayat kursi. Ibu bacain ayat kursi. Bisa kan ayat kursi? Insya Allah. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illahu ar-rahmanur rahim, Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladzi yasha'u 'indahu illa bi idhnih, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda, wasi'a kursiyyus samawati wal arda, wa huwal 'aliyyul azim. Baca ayat kursi, insya Allah Ibu, dengan izin Allah, kemarahan siapapun, orang lain kah, suami kah, kepada Ibu saat dibacakan ayat kursi, itu akan mereda. Karena ketika ayat kursi dibacakan, dalam satu riwayat disebutkan, ayat kursi itu ketika diturunkan dikawal tidak hanya oleh malaikat Jibril, tapi oleh ribuan malaikat yang lain. Sehingga kalau dibaca lagi ayat itu, akan mengundang para malaikat-malaikat yang lain. Sehingga kemarahan dari seseorang, apakah suami atau orang lain, itu kan pada hakikatnya dari setan. Ketika dibacakan ayat kursi, setannya lihat malaikat yang datang kabur, nggak jadi marah. Insya Allah. Saya mau bertanya, kok nasib saya begini? Gitu. Orang Apa itu ada kesalahan dua. saya? Orang itu ada dua. Pertama, orang itu disayang oleh Allah. Maka dia diuji terus-menerus oleh Allah. Dengan ujian itu, kalau dia bersabar, dia lulus, dia akan bahagia selama-lamanya di akhirat nanti. Yang kedua, mungkin ini akibat dari kesalahan kita di masa yang lalu. Mungkin kita tidak tahu ya. Mungkin kita tidak tahu sadar atau tidak sadar dari kesalahan kita. Mungkin saat kita dulu kecil, kita pernah misalnya durhaka kepada orang tua. Maka ini berbalas. Kalau anak yang durhaka, seperti yang tadi diceritakan, anaknya Ibu, ya Dewi, anakku, kalau kamu tidak segera kembali, kamu nanti bisa jadi akan dibalas oleh Allah melalui perilaku anakmu saat kamu nanti menikah dan punya anak. Maka kembalilah kepada Ibu, mintalah maaf. Yang lalu biarlah berlalu, pasti Ibu kamu memaafkan. Dan mungkin dulu ketika Ibu masih muda, mungkin ada perilaku-perilaku yang Ibu tidak sadari tapi menyakiti orang lain, sehingga berbalas. Maka cara untuk kita menghadapi situasi semacam ini, mintalah ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, sambil kita mengingat-ingat, ada salah apa ya saya dulu, ada dosa apa saya dulu. Kalau dosa itu terkait dengan anak Adam, terkait dengan manusia yang lainnya, segera temui, minta maaf. Kalau misalnya kita ngambil sesuatu milik orang, kembalikan. Tapi kalau dosa itu terkait dengan Allah, maka perbanyaklah bangun malam, menangis di hadapan Allah, minta maaf. Jadi saran saya yang pertama kan, rajin sholat tahajud, doakan orang-orang yang menjadi harapan kebaikan dari Ibu, kirim Fatihah. Nah, sambil nunggu subuh, sholat subuh, setelah selesai sholat subuh, kalau sempat baca Quran, 1 lembar boleh.
Setelah itu masak. Nah, saat masak itu baca sholawat yang banyak. Setelah baca, boleh juga diselingi dengan istighfar, boleh juga diselingi dengan baca ayat kursi. Tiba-tiba pagi suami datang marah-marah, baca ayat kursi aja, ditempelin, baca ayat kursi. Insya Allah dengan barokah ayat kursi tidak sampai nempeleng. Allah yang akan menjaga ibu. Insya Allah, amin. Atas izin Allah, Mas Fahri. Baik, terima kasih Pak Ustadz Ya. atas semua nasihatnya. Ibu Yati, mudah-mudahan apa yang Pak Ustadz tadi sampaikan bisa diamalkan. Terima kasih Ibu Yati sudah berbagi kisah sama kita, dan ini mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran buat pemirsa di rumah. Betul. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini tawakal. Satu hal yang paling penting adalah senjata paling kuat melawan kezoliman adalah doa. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.